Oke, langsung saja ini Mr. Happy. Selamat datang. Terima kasih Mr. Happy sudah datang di podcast kita Singanesia dan di program Cicet. Iya. Selamat malam semuanya. Hai, saya Mr. Happy. Mr. Happy. Selalu happy, iya. Mr. Happy ini kalau menurutku orang yang selalu membawa kesenangan. Ya, Seharusnya. Tetapi kenyataannya hanya buat anak-anak saja. Waduh, ada bunyi ya. Oke, saya ini perdana ngelihat face abang nih tanpa make up. Tanpa make up. Ya, oke. Sebelum lebih jauh saya pengen tanya dulu, prepare untuk bermake up badut berapa lama sih? Hampir 1 jam. 1 jam. 1 jam lah. Acara setengah jam. Acara 1 jam lebih. Oh, 1 jam lebih. Kirain make up 1 jam, acara 5 menit. Panas. Ada di studio juga ada selain kru, ada bintang tamu selanjutnya. Nanti kita akan ini Roy. Bintang tamu selanjutnya Roy. Oke, kembali lagi di Mr. Happy. Ya. Mr. Happy apakah asli orang Singkawang? Iya, asli lahir di Singkawang. Asli Singkawang. Oke. Sudah berapa lama menjadi ibaratnya menghibur anak-anak dengan karakter badut? Kalau jadi karakter badut 3 tahun lebih sih. Sebelumnya kalau sulap udah 11 tahun lah. Oh, sebelum menjadi seorang badut sulap dulu. Iya. Sulap Oke. dulu. Biar tidak tegang kayaknya minum es dibuka dulu. Alpukat kocok boleh minum dulu ya. Tegang. Panas kayaknya. Antara panas atau kehausan silakan diminum. Kok saya aja suruh minum ya? Ini tegang kayaknya, saya perdana ngeliat face Mr. Happy gitu. Padahal tidak ya. Di Facebooknya ada fotonya ya. Oke. Mr. Happy selain dengan menghibur anak-anak, saya tadi dibilang ataupun saya lihat di Facebook, itu saya kulik-kulik juga di Facebook, ada beberapa kegiatan sosial. Iya. Nah, sebelum kita bahas jauh lebih ini, saya pengen dulu ngangkat sosial karena ini bagian dari kemanusiaan. Iya, betul. Gitu, ya kan? Nah, kenapa itu sampai tercetus aku harus lakuin ini nih gitu? Iya, karena kita semua sama ya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita semua sama, saling menolong ya, walaupun saya nggak banyak harta gitu ya. Ya hidup juga nggak kekurangan lah, pas-pasan, pas mau beli sayur ada duitnya gitu. Jadi kita kalau untuk tenaga waktu lebih banyak, ya udah kita bantu salurkan gitu. Jadi ada yang bantu keluar dana, kita bantu keluar tenaga. Oh gitu. Misalnya saya pengen menyalurkan dana ke orang ini, betul. tapi saya tidak mau ketemu sama orangnya karena saya pengen di belakang layar. Saya tidak mau orang itu saya yang ngasih ini. Atau juga sibuk karena kebanyakan sibuk pekerjaan betul. gitu kan. Karena ada juga nggak tahu tempatnya di mana. Oh, tidak tahu tempat untuk menyalurkan di mana. Betul. Kebanyakan ini yang nyalurkan itu kebanyakan untuk pemulung. Jadi kalau pemulung itu kita harus keliling. Ada sebagian kita tahu rumahnya, tahu tempatnya. Kalau kita nggak tahu, kita harus ke TPS kita keliling. Oh ini. Jadi oke, selain pemulung, siapa yang pernah Mr. Happy salurkan bantuan? Biasa yang udah lansia ya, yang mereka lansia. Tapi mereka masih kerja, kerja, kayak contoh yang biasa jual bensin atau mereka jual kue sampai larut malam. Betul, ada nggak sampai jualnya jalan kaki, kayak tahu kan, kita biasa tanya dulu. Ada biasa bapak-bapak yang jual sapu lidi yang kayak gitu kan, abang becak, kita tanya dulu, baru kita salurkan. Berarti Mr. Happy ini selain membuat orang senang, hatinya mudah tersentuh ya, ngelihat orang seperti itu. Iya, walaupun saya laki-laki jantan, kalau nonton film yang sedih nangis. Iya. Tapi pernah gini nggak? Nah, setelah pulang ngejob yang tadi sulap ataupun yang lainnya, ketika ketemu orang yang seharusnya kita bantu, pernah nggak sih sedih pas di jalan gitu? Oh, lihat itu. Iya, sedih lah. Sedih. Pernah. Sedih dan juga kadang merasa dikuatkan. Kadang kita lihat mereka itu ke pemulung sehari bisa kadang 20 lebih, 10.000 lebih. Itu mereka bertahan hidup. Kita habis job itu bawa ratusan ribu kan ya kan. Berapa jam mereka itu ya kayak gitu, masih banyak saingan lagi.
kan biasa ditanya gimana Iya. nih, kardus sama plastik banyak nggak? Enggak, udah banyak yang ambil. yang ambil, yang udah tunggu-tunggu duluan. Iya. Apalagi yang di TPS Nah itu kan. nggak gampang, itu aromanya kita tahu lah Ya, aroma selain aroma. Makanya untuk kita warga Singkawang buang sampah itu ikat ya pakai kantong. Oh iya, itu juga harus tuh. Iya, Soalnya kadang lewat lempar. betul. Gitu ya. Kasihan orang yang untuk mensortir kayak orang-orang Kalau kita buang botol kan dipisah-pisah. Ya. Nah, selain itu yang tidak pernah dilupakan dari Mr. Happy ini pada saat menyalurkan bantuan itu apa nih? Yang tidak terlupakan. Iya. Itu Yang bikin nyentuh hati. sempat kita kasih, lalu dia bilang langsung dia sebutkan, alhamdulillah katanya, saya tadi udah mikir mau beli beras katanya, bingung katanya. Ada satu kakak, dia bilang pas itu suaminya nganggur, Iya. kita antarkan. Tapi si kakak ini bekerja sebagai pemulung. Kakak ini dia nggak kerja, cuma suaminya kerja. Oh, oke. Suaminya kerja. Untuk dia bilang sendiri sih, langsung dia senang, kita langsung tersentuh bahwa kalau kita di hari itu kita nggak antar, dia kebingungan mau bisa beli. beras. Iya, untuk dia Sedangkan mau. beras itu makanan pokok untuk mereka ya. Iya betul. Itu Nah, daerah mana? Itu daerah Jalan Kalimantan, tapi masuk gang kecil. Gang kecil. Oke, maaf gini, Mr. Happy. Mr. Happy, maaf ya sebelumnya ya. Iya. Mr. Happy ini ibaratnya kalau saya Melayu, Mr. Happy Chinese. ya. Cuma Apakah Mr. Happy menyalurkan bantuan itu ke Chinese terus atau secara umum? umum? Umum. Oh, berarti Mr. Happy menyalurkan bantuan itu tidak tebang pilih. Tidak. Atau dari yang yang ngasih uang atau ngasih bantuan kasih ke sini ya? Enggak. Itu Dia- terserah Mr. Happy. Ada yang terserah, tapi kalau dia pun bilang misalnya ke pemulung, Ya. bebas, mau suku apa bebas. Oh, bebas. Berarti misalnya Mr. Happy dalam artian sukuku dulu nih, enggak. enggak lah, Oh. malah kebaikan suku. Apa alasannya? Ya karena kita tahu ya, kita semua sama suku apa sama. Malah saya kalau yang donatur misalnya udah kirimkan nih, Ya. ada yang kan nggak tahu beli di mana dikirimkan. Kadang dia bilang untuk yang membutuhkan, saya malah mikir langsung di bayangan saya mereka yang merantau ke sini. Kayak contoh biasa orang Sunda jual-jual pinggang, akang-akang. Saya tahu kosnya. Yang jalan-jalan kaki. Itu mereka nggak gampang. Hari-hari besar aja yang ramai. Yang kayak jual-jual bendera. Yang kayak ya betul, itu orang-orangnya. Ya, saya pernah ketemu yang jual-jual bendera itu. Mereka kan di ngekos di Jalan Kalimantan, masuk gang juga. Ya. Itu kita ngantar ke dalam, ke kosannya. Itu kos pun satu kos 5-6 orang patungan. Saking pengen hidupnya. Mereka itulah semangat kerjanya luar biasa. Nah, kalau aku pribadi kalau udah ngelihat orang yang seperti itu lebih kayak menegur diri sendiri. Iya. Sedangkan kita kalau yang dikit-dikit ngeluh. Betul. Tapi di bawah kita lebih banyak yang lebih susah. Iya betul. Intinya semangat lah ya. Sebenarnya di Singkawang dulu, jujur ya, dulu saya lihat Singkawang itu gimana gitu ya. Kita mau rasanya usaha di Singkawang itu kayaknya Nggak menjanjikan. iya, menjanjikan gitu ya. Tapi Ya. waktu saya udah 10 tahun, kira-kira 10 tahunan saya udah mulai lihat nih, wow, tahunnya Singkawang ini benar-benar luar biasa ya. Progresnya bagus. Ya. Mereka hanya jualan apapun, kalau misalnya contoh ya banyak ya jualan yang ya lumayan enak di gang aja ramai, penghasilan Yang penting lumayan. rasanya. Rasanya. Apalagi sekarang sosial media udah oke. Itulah mau dimanapun. Iya, yang penting konsisten, rasanya enak, udah laku Singkawang. Kalau dulu liatnya susah ya cari duit ya, tapi sekarang kok gampang ya. berarti dulu sempat mikirnya susah cari uang di Singkawang. Sempat merantau. Ujung-ujung merantau ke Bandung. Sudah tahu pertanyaan saya kemana ya. Tapi sekarang berapa lama di Bandung? 9 tahun lebih lah, tapi 9 sempat tahun pulang berapa kali, misal hari Imlek pulang. Imlek pulang. Habis Bandung kemana lagi nih merantau? Pernah Jakarta juga. Tapi sekarang balik lagi ke Singkawang. Alasannya apa harus balik lagi ke Singkawang? Alasannya di Singkawang, Apakah istri? udah pasti sih, waktu ke merantau sih bujangan. Bujangan. Sekarang sih emang istri. Pas itu kita udah mulai sadari ya, kayaknya tiap manusia tuh ya Tuhan kasih talenta berbeda. Ya. Jadi kita nggak bisa keturunan Chinese, aku harus usaha, harus jadi pengusaha, nggak bisa, nggak semua.
Nggak Saya pun mesti ya? bingung jadi badut gitu loh. Nggak mesti Aneh. ya? Iya. Tapi waktu jadi badut saya pun mikir sendiri ya. Kan biasa NDT badut itu nggak ngomong bunyi gitu. Ya. Itu waktu kecil saya bisa loh. Tapi sewaktu saya jadi badut, saya mau jadi badut saya baru gitu. Oh, waktu kecil saya udah bisa kayak gitu ya. Itu Udah kan badut. pernah gitu ya? Udah pernah. Oh, itu badut yang kayak gitu. Berarti itu anugerah Tuhan yang Iya, dikasih. betul. Iya. Makanya kayaknya sebenarnya kita mau jalanin hidup ini untuk kebutuhan kita itu enggak susah, tapi Ya. tantangan pasti ada. Ada. Untuk kita adaptasi pasti ada tantangannya. Pasti, iya. Alat-alat badut juga nggak murah. Dulu sempat diajak patungan sama teman. Harganya ya sekitar 1 juta lebih. Nggak ada duit segitu. Dia patungannya katanya. Saya mikir dulu lah, saya bilang. Pernah dia. Gini, sorry aku potong. Iya. Tercetus untuk menjadi seorang badut itu apakah mengikut teman ataupun keinginan sendiri lihat di sosial media? Keinginan sendiri sih. Keinginan sendiri. Tapi pernah sebelumnya teman ngajak, Ya. pas dia ngajak saya bilang saya pernah mikir kayak gitu, cuma saya nggak ada modalnya. Dia bilang kita patungan yuk. Dengan kendala modal tadi. Saya bilang patungan agak susah, kita mau cari orangnya lagi kan. Ya. Dia awal-awal sih dia mikirnya yang terlalu bagus lah. Kita harus mikir MC-nya. Ibaratkan aku MC, kamu cari badutnya. Dia sendiri nggak mau jadi badut. Dia hanya mau keluar duit katanya kan. Aku bilang, aku Berarti bilang, Mr. Happy yang jadi badut. istilahnya gitu. Patungan saya mikir agak susah. Kita ya boleh dibilang kota kita udah mulai maju kok. Alhamdulillah. Ya, mulai maju. Kita mikir kalau dia undang MC, undang badut lagi, itu biaya lumayan. Sekali kita badut bantu dia MC, rata-rata pasti Range-nya berapa kalau badut sekarang? 500-an, ada juga 300-an. Berarti 300 sampai 500. Iya, tapi kalau ke panti gratis. Harus itu. Kalau ya. kita misalnya, aku mau rayakan ulang tahun anak saya di panti, kita pergi sana, Ya. itu gratis. Cuma berhubung ada beberapa yang tahu nomor rekening saya, pernah suruh saya belanja, jadi kadang Langsung. ditelepon. Padahal Ya. kita udah bilang gratis, itu kita terima, ya pasrah. Ya, yang penting niat awal Mr. Happy Gratis, pengen iya. gratis, Gratis, nggak masalah. Iya, nggak masalah. Jadi bagi Kalau itu teman-teman. berarti rezeki dari Tuhan lagi. Iya, Ya, itu sih. kalau dikasih ya udahlah, nggak usah tolak. Ya, yang Gitu. penting jangan lupa disedekahkan lagi. Ya kan? Itulah dia. Biasa itu pribadi masing-masing kemana itu. Tergantung pribadi masing-masing lagi. Iya. Saya juga boleh kalau gitu ya. Silakan minum. Alpukat kocok enak nih. Besok Mau lagi ya. Kocok lagi ya. Ini mau kocok sendiri atau dikocokin harga sama ya teman-teman? Ini boleh, kalau kemarin tidak boleh ya. Kalau kemarin Bahaya kemarin. Oke, jadi badut Mr. Happy sudah berapa lama? 3 tahun lebih. 3 tahun. Baru 3 Sebelumnya menjadi pesulap. Iya. Pesulap berapa tahun? Sekitar 11 lah. 11 tahun. Belajarnya di Singkawang atau di yang kemarin merantau? Enggak di Singkawang. Di Singkawang sini sih. Di Singkawang kan Ada komunitas pernah dulu ada, kan beberapa tahun lalu aku pernah iya, lihat Kebekar. komunitas. Iya, betul, Kebekar. Bahkan alat-alatnya juga dijual. Iya, betul di masa. Nah, trik pertama kali Mr. Happy sulap apa tuh? Kartu ataupun ada yang lain? Pertama kali Iya. ya. Pertama kali koin Koin. Koin barang-barang. digimanakan? Hilangkan. dihilangkan bisa juga. Yang pasti nggak ditelan lah, bahaya. Nyangkut di tenggorokan nanti. Oh, berarti sulap tadi 11 tahun ya. Ya 11 tahunan. Berubah dari sulap ke Ke badut badut 3 tahun. 3 tahun lebih. Oke. Segitu. Tapi rezeki alhamdulillah ya dari situ. Iya, lancar. Makanya dari dulu sempat pas saya udah jadi badut, saya taunya banyak orang yang membutuhkan badut. Sampai hari ini aja tadi ya ada 2 orang di hari yang sama, jam Ya. yang sama. Jadi kita udah nggak bisa. Berarti Mr. Happy nggak ada tandemnya ataupun partner untuk menjadi badut. nggak ada. Misalnya acara hari ini 2 acara, Mhm. aku di sini, nanti partnerku di sana gitu. Nggak Pak. ada. Berarti sendiri di Singkawang. Ya sementara sendiri. Bahkan komunitas nggak ada. Mungkin Nggak. ada ya Ada kali. tapi di Jakarta mereka. Di Oh, Jakarta. kalau Singkawang Singkawang belum tahu Mr. Happy, hanya Mr. Happy sendiri. Iya, kecuali yang kostum Oh ya. lain. Kalau mereka only kostum. Kalau Mr. Happy dengan beberapa ini ya kan, Atraksi menghibur, sirkus, nyanyi, ya gitu, sirkus. ya, gitu. sekalian MC. Gini, sirkus itu bagian sulap juga.
sirkus bagian sulap juga dibilang Ada enggak. trikinya juga, Iya, iya, ada kecepatan tangan, ada kelembatan tangan Iya. juga. Saking lambatnya yang penonton ketiduran jadi hilang gitu. Lagi tiduran. Oke, tadi kan jauh nih kita ngomong. Mm-mm. Boleh kita publish namanya nggak? Mr. Happy siapa sih sebenarnya namanya? Oh, Alip. Alip? Alip, iya. Nama Nama Cinanya? panjangnya Alip Batasajim gitu. Oh, Oke. Sedikit demi sedikit saya masukkan Islam orang ini ya. Oh, ibu angkat saya orang Islam kok. Orang Sunda, cuma udah meninggal. Oh, ibu angkat ini pernah orang Islam. Iya. Ya waktu merantau di Bandung. Sebelum merantau udah di Singkawang sih dulu. Oh, dia. di Singkawang punya orang tua angkat Islam, Iya. Sunda almarhumah ya. Iya, betul. Jadi ya tahu-tahu gitu. Tahu-tahu gitu. Mm-mm. Sempat diajarin ngaji. Tahu aja. Oh, tahu aja. Tapi zaman-zaman dulu sekolah kalau angkatan saya juga yang Iya, Cina pun begitu. belajar Iya, agama betul, Islam. betul. Ya, Iya, gitu. Oke. Selain menjadi seorang pesulap, selain menjadi seorang badut, Mm-mm. apa kesehariannya, kesibukannya? Kesibukannya ya, Iya. pagi-pagi ngantar anak sekolah, ngantar isi kerja. Ya, itu udah kewajiban sekali. Habis itu nge-grab. Oh, nge-grab juga. Iya, nge-grab juga. Cuma ya, Pernah ngeluarin trik-trik sulap pada saat nge-grab? pernah. Kadang Dalam kondisi apa tuh? Apakah penumpangnya anak-anak yang nangis atau apa gitu? Oh, pas gini enggak pas enggak di motor Ya. turun. Iya, diturun. Pas itu sambil nge-grab sambil sosial juga sih. Kadang kalau saya lagi nge-grab bawa baju kan, Ya. baju, kadang ada anak-anak baju baru bener-bener pas mau lebaran tuh. Ada teman dari Jakarta kirimkan baju baru, ada juga. Sekaligus bagikan berarti. Untuk saudara kita yang mau lebaran Ya, katanya. membutuhkan. Oh. Itu di daerah sebelum Sapu. Itu udah. Berarti teman dari Jakarta yang punya usaha konveksi atau apa Iya, gitu betul. ya, kirim baju ke Singkawang, Mr. Happy yang dibagikan. membagikan. Iya, betul, disuruh bagikan untuk saudara kita yang mau lebaran. Iya, Bukan mau Imlek aja dibagikan. bukan. Malah kebanyakan yang lebaran. Lebaran, Iya, ya. kebanyakan baju-baju. Saya pribadi, secara pribadi nih salut. Ibaratnya gini, Mr. Happy punya punya rasa sosial ke masyarakat tuh luar biasa gitu. Nah, berbagi itu dimulai tahun berapa tuh? Berbagi sebelum corona sih udah mulai. Sebelum corona. Berarti 2019. 2019 ya, sebelum itu. 19 ya. Pas masa paling aktif itu pas Covid menyerang, lalu musim layang-layang. Oh. Musim layang-layang, kulihat anak-anak kasihan juga, kita aja orang dewasa nggak boleh keluar tuh. Ya. Lalu terpikirlah, kan banyak ternak ikan cupang tuh. Ya. Waktu itu cupang belum mahal. Ya. Saya bungkusin satu ekor sama pakan makanannya kantong kecil. Kecil-kecil, ya. Saya pun ke Roban, ke Tama, daerah sana kan, Ya. ada suku Madura, Melayu, Chinese. Ya. Ku bagikan, jangan Ikan main cupang layang, itu. gratis. Jangan main layang-layang ada ya. Ikan cupang dibagikan Ah. dengan pesan jangan keluar main layang-layang. Iya, betul. Iya. Karena gini loh, kalau setauku Singkawang alhamdulillah tidak pernah anak-anak main layangan sampai menggorok leher orang di jalan. Iya. Tapi kalau di luar Singkawang ada banyak iya. gitu. Berarti Mr. Happy membagikan ikan cupang kepada anak-anak Anak-anak. agar suruh pulang terus main di rumah. Jangan main di luar jangan terus, main iya. Layang-layang ya. Itu Covid pertama kayaknya. Iya, pertama. Dan juga benar-benar bagi kita orang dewasa benar-benar nggak berani keluar, masker Iya. pun dua, habis pulang ganti baju. Ya, semprot sana semprot sini Iya. gitu kan. Nah, sampai ada beberapa orang yang transfer ataupun ngasih barang dan suruh Mr. Happy menyalurkannya itu tahun berapa? Berarti Masih 2019 juga. Mas? Iya, itu udah mulai aktif tuh. Langsung mereka lihat di Facebook. Oh, gara-gara foto di Facebook. Kita Cupang itu. sambil ajurkan untuk teman-teman, misalnya anaknya kalau bisa janganlah suruh main apa cuaca sekarang kayak gitu kan. Pas itu ada mereka termikir bagi masker. Nah, dikirimkan masker dulu, masker. Oh, setelah cupang masker. Masker. Pas itu ada teman lihat cupang, oh aku mau dong katanya berbagi 100 ekor cupang. Mau berbagi. Itu masih belum ini ya. Mungkin gara-gara Mr. Happy berbagi cupang, jadi cupang mahal itu. Mungkin Iya, ya kan enak kalau tertentu. gitu tahu ya. Iya, ujung-ujung pas Langsung keren cupang kan setelahnya. mahal sih. Gini,
dari beberapa kegiatan Mr. Happy ya, sosial, sulap dan badut, pernah ngerasa sedih nggak sih? Kenapa sih aku seperti ini? Gitu. Pernah rasa sedih? Enggak sih. Menyesali keadaan? Enggak. Malah semakin sadar. Ini loh sebenarnya kamu ngapain. Mungkin kita udah syukurin aja sih, kita udah lewat kan, namanya udah sebentar lagi. Oh, kita udah sempat berusaha, usaha ini, sempat usaha jangkrik, pokoknya yang kadang orang tua kita bilang, kok kamu kerjanya aneh-aneh. Usaha jangkrik. Iya, pernah ternak burung pun nggak berhasil, ternak ikan ya lumayan lah, tapi kan musim-musiman. Ya, Nah, kan juga susah cari cacingnya, makanannya gitu ya. Sampai kalau lagi musimnya ya jual peletnya ikan, misalnya jenti-jenti kayak gitu, kutu air pun sempat jual, sempat ke Paris cari duit situ. Sempat. Berarti tidak pernah menyesali apa yang telah menjadi proses dalam hidup Mr. Happy ya? Iya, malah sekarang lebih bersyukur. Oh, inilah ya udahlah. Inilah jalannya. Inilah jalan ini. Inilah talentamu yang diberikan. Gitu. Soalnya kalau nggak disyukurin hilang talentanya. Hilang. Apalagi kalau sungut-sungut. Ya, sungut-sungut lagi. Iya, sungut-sungut lah. Kenapa aku jadi badut? Iya. Kenapa aku nggak duduk di? Tapi anak senang, Mr. Happy jadi. Anak awal-awal sih kita kasih tahu dia kenapa kok mau jadi badut, tapi dia ngomong gitu. Ya, umur berapa anak sekarang? Anak sekarang ya, yang satu 6 tahun, satu 10 tahun. Yang 10 tahun nanya seperti itu. Iya, yang 10 tahun. Terus Mr. Happy bilang apa ke anak? Untuk menghibur anak-anak. Ini kan kerjaan halal. Ya. Nah, kerjaan halal. Nah, kamu malu nggak? Enggak sih. Punya papi seperti badut. Kita juga mainkan sulap berapa kali, dia lihat, oh kayak gitu, oh hebat ya, dia bilang gitu. Oh, karena ada sulapnya. Kita kasih pengertian kan. Ya. Pas kalau kita udah badut pulang, kadang hasilnya berapa, kadang kalau sehari dapat 2 kali job badut kan udah juta, 1 juta lebih, kadang dikasih lebihnya, kita kasih lihat, ini loh dek, ini loh nak, hasil papi badut nih hari ini. Oh banyak juga ya, aku mau jadi badut lah katanya. Oh sampai tercetus anak pengen jadi badut. Iya, yang besar itu, aku jadi badut lah, mau jadi badut lah. Paling saya bercandain, ya udah cobain sepeda roda 1 aja dulu. Saya ada roda 1 kan udah. Ya? Ada, cuma saya belum latihan lagi, cuma 2 gos 3 gos jatuh. Berarti ibaratnya gini, termasuk bersyukur Mr. Happy punya anak yang cepat ngertinya. Iya. Cepat pahamnya. Dan kan ada beberapa anak, aku malu punya orang tua seperti ini gitu kan. Iya. Bersyukur juga jadinya baliknya kan. Berarti konten hari ini lebih banyak bersyukur ya. Itulah dia. Gini, pertama kali dapat job badut setelah dari sulap itu siapa yang nelpon? Teman atau orang luar? Atau orang yang tidak dikenal gitu? Pertama itu anak murid sih. Dulu sempat jadi guru pendamping di sekolah PAUD. Sempat ngajar juga, tapi guru pendamping. Iya. Ngajar pelajaran apa? Umum sih. Cuma hanya kalau guru pendamping itu lebih gampang lah. Ya. Kawalin, namanya anak PAUD kan. Anak murid sih pertama itu. Pertama. Pak Alip jadi badut ya gini gitu. Enggak, saya kan itu kan udah, maksudnya kostum udah dikirim, udah dikirim sampai di Singkawang. Udah diposting tuh di Facebook. Kan sebelumnya kan hanya sulap-sulap aja. Sekarang kali ini badut gitu. Badut. Berarti sekarang job di luar kerjaan itu sulap dan badut. Sulap sekaligus menjadi badut ataupun badut. Rata-rata badut ada sulapnya. Kecuali badut ngamen nggak ada. Kalau badut yang ngamen kan joget-joget ya. Nah gini, rata-rata ada beberapa orang ketika melihat badut itu takut. Iya, ada yang takut juga kadang. Pada saat di acara ada yang takut. Ada. Nah, bagaimana seorang Mr. Happy untuk membuat orang itu tidak takut? Lepaskan hidung, ajak senyum, kadang gitu. Kan bunyikan suara. Kayak gitulah istilahnya. Nah, ini yang penasaran dari makin kabur enggak lah. Nah itu penasaran aku, dari mana sih suaranya? Dari organ tubuh. Jangan dicoba, ini bahaya. Ini coba bunyi sekali lagi. Kayak gitu. Nah itu artinya apa? Sedih. Sedih. Oh berarti kan badutnya tidak ngomong, tapi dengan beberapa suara tadi itu. Iya.
Tapi namanya anak-anak kadang dia lihat sekali, nah ini kelamaan malah kita yang takut dia, bukan dia takut kita. Sepatu kita diinjak, hidup kita dipencet. Nah gini, dari beberapa job yang diambil, Heeh. pernah yang paling kasar anak-anak lakukan sama Mr. Happy apa ini? Pencet hidung, Ya, bokong kita dipukuli. Ya, namanya anak. di awal-awal takut. Setelah berjalan di acara Iya, iya, iya. mulai gemes tuh Mulai anak kemas, ya. mulai 2 tahun ya. Oh, Iya. ini katanya itu orang katanya. Emang dikira patut apaan? Juga anak-anak. Kadang kan iya, makanya tadi kadang kan ada beberapa anak bahkan sampai orang dewasa ada Hmm. punya traumatik yang luar biasa itu kan takut dengan badut. Iya, ada orang dewasa takut juga. Cuma jarang. Jarang. Ada, pernah Ada. tapi jarang. Berarti kalau aku ngelihatnya kalau badut ini artis juga. Kenapa artis sering diajak foto kan? Iya, sering jadi foto malah lebih ini ya. Pas kalau kita udah dandan jadi badut lebih banyak foto daripada asli kayak gini nggak ada yang mau foto. Nanti setelah ini kita foto ya. Makanya saya dari dulu cari badut nggak ada yang mau jadi badut. Tapi pada saat jadi badut nih, Hmm. setelah jadi badut pernah nggak anak-anak ngenalin, "Bang, abang badut yang kemarin ya?" gitu, pernah? Pernah, dia lihat dari mata, saya pun bingung, pakai jaket Grab, saya udah tutup pakai masker, pakai Iya. gini. Ini Om Badut katanya. Hah? Saya bilang hebat, kamu benar-benar hebat lihat dari matanya. Iya. Memang Kadang kan hebat. ada orang yang nggak tahu gitu Iya. kan. Rata-rata nggak tahu, tapi mungkin karena orang tuanya kasih tahu di Facebook mungkin ada berteman. Oh, Ini iya. loh Om Badut dia Yang begini. badut yang jadi Oh badut iya. kemarin, Nah, gitu tapi kan. pernah juga anak-anak yang langsung tahu. Ada juga. Oh. Itu nggak dikawin sama nggak ditemenin orang tuanya, dia lihat, ih ini Om Badut katanya. Padahal pakai jaket Grab, pakai masker, tutup pakai helm, Iya. masih ketahuan. Jadi Grab sudah berapa lama, Mas? 3 tahunan. 3 tahun. Tapi sebelum jadi Grab itu udah kayak Grab. Jadi kadang teman-teman tuh sibuk Diantar. keluar kota, anak saya tolong diantar dong katanya. Anak saya tolong dijemput dong gitu. Kayak gitu. Ya, udah kita nyebut, tapi Sekalian. tapi itu udah lama, teman yang lain juga kayak gitu. Jadi saya mikir emang cocok jadi Grab, waktu itu kan belum ada Grab. Ya belum. Berarti masih ojek terbang-terbang nih. Iya, tapi emang suka. Masih suka. Suka. Karena suka jalan-jalan terus dapat uang gitu kan. Iya. Kan karena Singkawang pun wilayahnya nggak jauh-jauh. Nggak macet. Ya, terkecuali di Pontianak, Jakarta kan jauh-jauh jarak. Iya, tempuhnya, itulah. Gitu. Kalau karakter badut yang terkenal di dunia apa? Ya, karakter badut yang terkenal di dunia. Atau gini, Hmm. Mr. Happy punya ini nggak idola badut misalnya, ya Mr. ini, Mr. itu gitu di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Belum. Kayak pemeran Joker itu. Oh, enggak. Enggak. Atau pengen jadi Joker Mister? Enggak. Itu malah serem ya. Malahnya anak-anak jadi takut. Terus jobnya berkurang. Jadi berkurang. Malah kadang kalau foto ramai kita yang ini loh, yang bukannya kita nggak mau ambil jobnya ya. Kadang kalau foto ramai itu kita takut nggak bisa mengatur waktunya. Nah, kadang paling seminggu kita ambil 4 kali 5 kali. Soalnya kadang sampai sehari 2 kali. Kadang mereka yang kayak sekarang kan udah mulai ke sekolahan nih. Ya. Mereka kan nanti Senin mereka rayakan di sekolahan jam 9 pagi. Berarti sore masih bisa ambil job. Biasa jam 4 jam 5 acara ulang tahun. Hanya acara ulang tahun yang diambil job, enggak? Enggak, kadang di restoran. Restoran acara apa? Menghibur anak-anak. Oh, bukan hanya ulang tahun juga ya? Bukan juga ulang tahun anak-anak loh. Di ulang tahun orang tua pun pernah, umur 71 tahunan. Ulang tahun 71. Dia ngundang badut, anaknya yang ngundang sih, anaknya yang ngundang. Hibur tamunya apa sih? Hibur mungkin cucunya lah, Ya. atau tamu yang masih kecil, ya udah kita panggil ke panggung. Itu pernah sekali. Oke. Dari anak-anak sampai orang tua pun bahkan Mr. Happy pernah menghiburnya. Iya. Bahkan kebanyakan sih orang tua sih yang kaget sih kalau kita sulap gitu. Anak-anak paling dia mikir Biasa kan? agak ada yang kaget, ada yang merasa biasa. Karena orang tua yang nggak boleh kita pulang sebelum kita melihatkan sekali lagi. Ada kayak gitu. sulap. Ada beberapa yang kayak gitu. Dari beberapa proses ibaratnya Mr. Happy pernah nggak sih merasa terpuruk pada saat sulap? Gitu, kok nggak ketawa sih? Kok nggak hore sih gitu? Pernah nggak sih merasa sedih gitu?
rasa sedih. pada saat proses? Enggak sih, cuma kalau yang ini kita ngomong apa adanya. Ya. Sekarang kita kan sekarang zaman anak-anak, kalau yang ulang tahunnya udah yang umurnya 6 tahun, mungkin kelas 6, kelas 5 Ya. kan agak mulai remaja tuh, mereka hobi ke HP nih. Ini kita Gadget, berusaha nih, kita lihat nih gimana supaya responnya nih kan enggak dilihat HP. Ya udah kita sulapin duit gitu. Ya udah langsung matanya kan kita sulapin hadiah. Jadi langsung jadi nggak sampai kita waduh sedih ya nggak ada respon. Enggak. Berarti ibaratnya di dalam hidup tidak pernah ngerasa terpuruk Di dalam semenjak jadi badut gitu ya, keseluruhan pernah lah. Saya manusia biasa kok, hai. Manusia biasa, saya nggak pernah Soalnya Pernah. namanya Mr. Happy Ya. Mister dari segala happy. harusnya happy kan waktu itu belum Mr. Happy, masih Mr. Alif. Oh, Mr. Alif sekarang pindah ke. Nah, Mr. pada Happy. saat Mr. Alif pernah ngerasain terpuruk yang tidak pernah dilupakan sampai sekarang apa sih? Hal yang terburuk yang tak terlupakan Iya. Itu cinta kayaknya. bukan juga sih, tapi di saat mungkin pernah dulu waktu kecil suka minder kenapa orang tua saya nggak kaya kayak teman saya kayak gitu kan. Aku dari keturunan sederhana sekali, Ya, udah sederhana, biasa. sederhana, tapi ya Tapi masih berkecukupan. berkecukupan. Tapi ke warung itu masih beli ecer-ecer, kecap itu beli 1.000 yang kayak Saset. gitu, yang saset yang kayak gitu. Berarti kayak gitu ya, mungkin utang beras mungkin kayak gitu. Ya sama, saya juga gitu masalahnya. Ya jangan dulu kayak gitu. Ya. Jadi itulah. Tapi kalau Makan kita masih hitung-hitung ya kan. hmm, Kalau anak-anak zaman sekarang terserah, enak. keluar rumah, keluar uang beli makan. Ya, Kalau dulu kita setelah sekolah, nggak ada uang jajan lagi. ya Kalau kue kalaupun ada uang jajan Hmm. ditabung untuk besok. Kalau kue datang nggak bisa beli, Ya. mama suruh ke dapur makan. Dikira Ya. kita lapar, taunya Betul. kita mau Pengen ngemil. gula, ya. Ujung-ujung sehari makan 5 kali sampai sekarang gitu. Ya ikut makan. Kok larinya ke sini ya jadinya? Nasi terus ya. Ah, Saya iya. cuma mancing nih orang kok happy terus makannya berapa kali gitu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis oleh tuh si Ya. Oke, yang pertama Apa tuh? yang ini aja deh. Oke, sebelum pertanyaan gini, boleh dipertunjukkan sulapnya nih ke Boleh. Sinkaners nih. Oh, Sulap apa nih? Boleh lah. boleh ya. Ya boleh. Oh, Satu boleh. trik. Satu trik Ya. gampang loh, satu jari ini ya. Kok jadi 2 gitu ya? Oh enggak. Enggak, Oke, boleh. boleh tuh. Gimana? Tapi nggak tahu bisa nggak, soalnya kalau biasa pakai baju gini sih nggak bisa. Tapi nanti enakan jadi badut gini, kalau sulapnya gagal jadi lucu ya. Jadi Kalau ya. yang gini gagal, Jadi bawa hujan aja. Oh gitu, oh iya. Tambah lucu lagi ya. Sebelum kita sulap kita minum dulu ya. biar ada tenaga. Haus sih enggak, cuma nanti kan kalau nggak dingin kan kurang rasanya. Betul. Biasa kan habis belanja ada koin, cuma nggak tahu ada nggak. Setelah apa aja. Mengeluarkan uang. Bisa mengeluarkan apa aja. Enggak lah. Terus kantong Doraemon. Ngomong kantong-kantong Doraemon, ada kostum Doraemon juga sih. Ada. Nanti kita bahas setelah Oke. ini. Ini uang koin. Iya, uang koin. Biasa kita tanya anak, nampak nggak sih? Nampak Mana? ke kamera yang ini. Oke. Soalnya Sinkanisia ini punya 4 kamera. 1 2 3 4 5 di belakang sini nih. Banyak. Kameranya kiri kanan habis ini ya. Dia, Pokoknya di habis ini dia pasti ketahuan ini di mana hilangnya gitu. Oke, biasa. di Humas Polres. Oh iya, betul juga. Biasa kita tanya ada di kan. Wah, ini berapa? 500 tambah 500 berapa? Biasa kan gini. 1000. Ah, ya. 1000. Misalnya contoh ada dia punya 1000. Ya. Zaman dulu kita sih 1000 sih lumayan, Lumayan. jajan kan. Bisa Nah, berapa kita kali misalnya jajan? teman minta bagi, kita bagikan enggak? Kan? Ya. Nah, katanya ada yang bilang enggak, ada yang bilang iya. Jadi Ya. seharusnya kita gimana? Kalau temennya minta bagi nih, bagilah katanya kan. Oh, pintar, kita hidup harus berbagi. Berbagi. Iya. Kalau di kiri sini enggak ada, berarti tetap di kanan kan? Doang gini, di kanan. Sampai di mana tadi ya? Oh, sampai di Sampai kanan. di kanan. Saya udah nunggu nih. Oh, gitu, lagi nunggu. Tadi 500 tambah 500 sama dengan 1000 ya. 1000. Saya Kita seperti lihat ya, anak-anak. iya. Kok hilang? Ya kok hilang?
itu kita berbagi ke teman 500-nya. Atau enggak, adik-adik kalau punya 1000, 10.000 kita tabung, kalau separohnya atau 50%-nya berapa? Misalnya 1000 jadi 500. 500-nya kemana? Kita tabung kemana? Tabung di sini. Kayak gini sederhana kan. Ini bukan kecepatan tangan, ini kelembatan tangan, mereka aja ketiduran. Padahal aku udah dari tadi gini loh. Masih bingung ya. Boleh sekali lagi. Gitu kan saya bilang, kadang orang tua tuh yang minta sekali lagi, anak-anak sih bilang, oh Udah selesai, udah selesai. selesai. Kalau orang tua pasti cari lagi, minta Iya. lagi. Iya. Uang diusahakan lagi. Iya. Nah, biasalah deh kasih bonus 1 kali lagi lah karena dia penasaran ya. Biasa kita gini, Lebaran kita dapat angpau kan? Lebaran Iya. dapat nggak? Iya. Dapat, pastinya dapat dong. Pasti. Kita biasa lihat, ada nggak Dedi? Nggak ada dong, kan belum Lebaran. Kalau Saya ada udah lihat Lebaran, dari sini nih. oh nampak. Oh tiup, coba tiup. Ada gosok gigi nggak? Nggak ada sih tadi. Nggak ada, harus gosok gigi. Ya. Sehari berapa kali? Sekali. Kalau Ya. bisa 2 kali. Oh giginya rata putih, Om Badut aja 2 kali nggak rata. Oke, kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ih, udah ditiup. Ada 100.000. Adik-adik kalau Lebaran dapat angpau, jangan dijajan semua, ditabung. Kayak gitu. Mau nggak? Nggak mau ya udahlah, kelamaan lah kalau gitu. Kalau Nggak, saya ditanya. mau tanya. Ah, Beli kotak itu gimana, gitu kan? bukan Biar, kalian. biar kayak kerja kita. Oh, Tinggal gitu. buka 100, buka 200 gitu. Kan enak ya. Ya, tinggal kerja gitu kan. Berarti biasa kita sambil, kalau biasa kadang bisa lupa juga, kalau ingat biasa diingetin harus nabung ya, nanti misalkan udah mau Lebaran nih. Ya. Nah, nabung uang angpaunya. Ini tambahan misalnya baru terpikir. Jadi kan tadi saya bilang ada kostum Doraemon. Ya. Kostum Doraemon itu usaha anak saya loh. Usaha itu punya dia. Jadi uang angpau dia berapa tahun yang lalu, Dibelikan kostum Doraemon. itu lumayan 2 Untuk juta. apa tuh? Untuk usaha lah. Jadi uang Lebaran angpau dia itu, jadi benar kita nggak pakai, kita tanyain mau nggak usaha kecil-kecilan kayak gimana, kita kasih tahu. Nah, kamu beli kostum Itu Doraemon. anak yang pertama. Dua-duanya. Jadi, Dua-duanya. di patungan Baju, istilahnya. angpau, dua-duanya. Soalnya lumayan kirim dari Bandung itu hampir 2 jutaan. Beli kostum Doraemon Ah. yang pakai siapa? Saya. Sementara saya. Sewa dengan anak babi. Sewanya dengan anak. Enggak juga sih. Jadi Ini uang dia- papa-papa yang memanfaatkan anak-anaknya dengan uang THR. Oh, enggak, tapi nanti Kembali lagi kepada mereka. Betul. Tapi- Nah gini, karena ngomongin anak dan segala macam, ngomongin keluarga, pernah nggak sih minder? Tadi kan kecilnya minder. Mm-mm. Pernah nggak sih diolok-olok gitu? Sementara ini belum, malah dipuji. Belum. Tapi sementara pengen mau belum. diolok. Nah, Karena bilang belum tadi. Soalnya sebelum dia olok kita udah Ya, kasih dia vitamin dulu. siap dulu, Ingat, ya. kalau ada teman, ini papa kamu jadi badut nih, kamu malu nggak? Oh, enggak, kenapa Malah mereka enggak? bangga ya. Malah mereka ya dipuji sih di sekolah, dia bilang, waktu itu acara ulang tahun aku ketemu papa kamu loh. Soalnya pernah aku pakai baju kostum, enggak keburu waktu jemput mereka. Jadi Oh jadi depan- kendaraan kayak motor jemput mereka pakai baju badut. betul. Make up pun belum dihapus kan, nggak keburu waktu, nggak boleh telat kelamaan kan, kita jemput. Jadi udah hampir mereka tahu semua lah jadinya. Oh ya. Tapi ibaratnya anak nggak pernah ngerasa minder ya. Enggak, malah dia bilang ada teman katanya waktu itu ketemu Salut. kemarin ketemu papimu surapin hadiah uang katanya, malah dia Malah teman-temannya senang. senang. Istri gimana istri? Istri dukung sih, malah Dukung. sekarang dia ikut saya jadi lipat balon, jadi balon yang pentil yang panjang. Iya. Jadi lipat bunga, lipat topi. Oh berarti lipat gini, Mr. Happy yang cari uang ataupun Mr. Happy yang menjadi artis sebagai badut, manajernya istri. manajernya enggak, manajer saya juga. Nggak mau dikuasain uangnya sama istri. Bukan juga gitu sih, Iya. karena istri mungkin dia percayakan ke Ya, saya. ibaratnya Mr. Happy mikirnya istri juga punya kegiatan yang lain, Heeh. ya kan? Istri ngajar sih, sibuk juga. Ya, nah makanya itu kan, Mm. ibaratnya biar aku yang sendiri nih ngurusnya gitu kan. Antar istri, antar anak, jadi badut dan lain-lain. Iya. Jadi marketing rumah juga. Marketing rumah juga. Biasa sore lah, biasa orang dari rumah tuh sore. Banyak kegiatan Mr. Happy ya. Itu dipercayakan. Kadang Percayakan. kita nggak mikir. Kok Kita bisa nggak gitu mikir. ya? Kok bisa. Boleh ya itulah
terus terang ngomong juga, saya pun waktu disuruh ya jadi marketing, saya pun nggak nanya bos komisi berapa, enggak nanya. Tapi saking udah banyak tuh, dalam waktu berapa hari udah banyak unit tuh, ada beberapa teman, kok kamu nggak tanya? Aku bilang enggak, aku Berapa hanya komisinya gitu? aku bilang nggak tanya. Masa sih? Iya, aku nggak tanya, aku hanya tahu kalau dia jadi bos, dia pun tahulah kalau kau mau kasih boleh, nggak kasih pun nggak apa, yang penting niat kita. Awalnya namanya rumah subsidi ya, kebetulan kan banyak nih di luar sana yang masih sewa rumah, belum punya rumah. Ya kebanyakan sih musik gitu. Dia nggak Kalau mampu dia beli nggak rumah. kasih pun ya mikir sih nggak mungkin, tapi kalau kau mungkin nggak kasih ya nggak Ya, apa-apa, salah. hitung bantu orang gitu aja sih. Tapi dia kasih lah. Ya, Cair kemana-mana. ibaratnya niat awal nggak uang dulu. Iya betul. Kalau uang dulu pasti nanya, aku Ya. nggak nanya. Itulah. Kalau uang bisa nyusul, yang penting kita ikhlas dulu lah. Iya betul. Iya, keseringan mikir gitu. Jadi sampai kita kerja pun hati selalu senang. Ya. Ya hati selalu senang. Jadi Karena kita, ikhlas tadi kan. kita ya lakukan lah. Kerjanya ringan, Segenap hati kerjanya. kita lah, mau dilihat sama bos nggak lihat urusan Ya. dia. Yang Kita- penting orang udah percaya dengan Mr. Happy. Kadang di banyak teman mikir, dia bilang kok bisa ya kamu dipercayakan ini itu. Aku bilang aku pun sebenarnya bingung sendiri. Nah gini loh, sebelum lanjut, Mm-mm. pernah mikir ataupun pernah kepikiran nggak waktu di rumah atau waktu sendiri lagi di motor atau di mana mikir kok Tuhan bisa ngasih orang bisa percaya sama aku, kayak orang yang bantu sosial, transport dan segala macam, kayak iya. yang rumah jadi marketing, Ya. kayak job ya, kalau job memang udah talenta ibaratnya. Mm-mm. Nah masalah uang dari orang yang pengen bantu orang transfer ke Mr. Happy dan segala macam, pernah nggak sih terpikir gitu? Pernah terpikir. Kadang saya malah seringnya mikir gini, mereka lihat belum rata-rata belum. Nah tadi kan bilang belum pernah ketemu Ah, face to face kan? Betul. Malah kita, oh itulah, kalau dia malah rata-rata kayak gini. Kok nggak usah bilang namanya. Oh ya udah, Ya. ya kita katanya saudara kan. Hmm. Ya ada juga nggak usah difoto katanya, tapi kita foto ya Kirim pribadi, dia, ya pribadi. pribadi, jadi nggak Ada usah bilang diposting. kok jangan upload di Facebook ya. Iya betul. Kalau biasa yang ngomong itu saya post di Facebook itu hanya tanda bukti udah diantar aja. Soalnya kan tiap sifat manusia kan beda-beda, Ya. walaupun dia Kemarin ada- saya ada inbox di Facebook, kok jangan ditulis ya, karena kan saya belum ada kasih uang gitu. Oh misalnya. betul juga sih. Iya, apa yang mau dituliskan? Ada yang satu loh dulu yang bagikan masker lumayan banyak, dia bilang nggak apa-apa ketik nama saya nanya mau ketik nama saya supaya kau kota yang lain membutuhkan bisa dia Oh langsung mancing. Enggak, dibilang mancing bukan sih, Bukan. maksudnya butuh gratis. Oh. Butuh gratis nggak mancing ibaratnya dong. kalau daerah lain pengen bantuan, Mm-mm. ke saya juga nggak apa-apa, saya berani keluar lagi gitu kan. Iya langsung karena kan dia yang salurkan maskernya. Selama ini orang yang kegiatan sosial Mm-mm. berarti langsung ke Facebook Mr. Happy. Iya. Padahal Mr. Happy nggak pernah ibaratnya saya pengen ngasih bantuan ini, yuk sumbang, Nggak kan? pernah, malah nggak terpikir, nggak Iya, terpikir. tiba-tiba kok kirim ini ya ke sini gitu ya. Iya, dia bilang bisa nggak, kita masa bilang nggak bisa. Saya mikir Pertama kali itu ngirim apa atau ngasih bantuan apa? masker, habis kan Iya. habis masker, beras. Beras. Waktu itu udah mulai agak susah tuh. Ya. Covid itu mereka kan banyak nggak kerja tuh. Berawal dari Covid tadi ya. Itu beras semakin banyak tuh beras. Terakhir apa yang dikasihkan? Terakhir. Ya, saya lihat di Facebook itu yang kayak ke tukang parkir dan segala macam itu iya, sembako ya. Iya sembako itu di dalam ada gula pasir, ada susu kaleng. Dalam rangka atau enggak Enggak, itu ada dia rangka? enggak ada rangka, dia tiap bulan habis gajian. Oh, berarti orang 1 bulan sekali setelah mereka gajian itu langsung bagikan. Ada habis gajian, ada juga dia kalau ada yang ulang tahun, misalnya orang tuanya ulang tahun, ada juga yang kayak kita Islam gini kan biasa dia Jumat. Ya. Jumat berkah, ada juga gitu. Kalau misal nih Mm, saya atau teman-teman pengen ngasih misal hari Jumat nanti ya, mm, misal kok kita lagi kerja, mm. bisa nggak sih titipkan ke masjid ini? Bisa. Oh bisa, tapi pas saya nggak ini nggak ada job badut. Oh maksudnya biasanya Ah, bisa. Nah biasanya bisa, kalau bisa ya janjiannya dari berapa hari. Oh, Soalnya ya, kan karena misalnya job. bisa atur waktunya. Ya. Betul, misalnya kalau dia Jumat, misalnya kan biasa ke WK acara sore nih jam 4 jam 5. Berarti
harus siapkan jam 10 jam 11 siang ya, saya pergi ambil berasnya gitu. Jadi nggak Langsung mendadak. antar ke masjid gitu. Ke panti mana, ke masjid mana bisa. Ya, bisa. Sering gitu. Tapi udah sering gitu. Udah sering. Oh. Udah sering. Saya kira belum pernah ngantar ke masjid, ke panti asuhan belum pernah. Udah sering. Udah sering. Udah sering. Dua. Tadi udah bisa ngaji tadi abata. Jadi lagi ini. Lagi. Sulap udah dibonusin nih. Ya. Cuma duit tadi nggak mau, dia lambat, udah aku hilangkan aja. Aku kayak ambigu. Muka Mr. Happy ini kayak temanku waktu sekolah gitu. Oh. Jadi kayak ambigu gitu. Tapi ini bisa sulap, bisa jadi badut, bisa marketing juga. Oke nih. Iya, itu dipercayakan sih. Marketing belajar di mana? Nggak belajar. Hai, Otodidak. nggak belajar lah. Siapa mau ajarin? Orang saya ambil rumah situ, lalu banyak teman yang tanya, kamu Yeah. ambil rumah situ ya? Di mana? Pas itu aku tanya bos lah, bos bilang, kamu bagus jadi marketing saya. Dia ngomong gitu. Nggak belajar sih. Cuma Langsung kita, ya? cuma hanya pengalaman kita pernah ambil pengalaman saya gitu ya. Yeah. Emang tiap orang itu kalau udah menikah pengen punya rumah sendiri dong. Iya dong, pastinya kan udah apalagi punya anak. Berarti rumah 4 sekarang. Rumah istri, rumah Mr. Happy, rumah anak 1, rumah anak 2 gitu enggak? Enggak, satu aja belum lunas. Waduh, dibocorkan. Tapi mudah-mudahan rezekinya lancar karena Amin. berbagi secara sosial tadi kan. Iya, biasa. Berbaginya bukan secara sosial media ya, tapi secara sosial masyarakat. Iya, betul. Bulan ini sudah ada yang transfer untuk berbagi. Bulan ini belum, cuma udah tanya. Kemarin udah tanya, biasa dia habis tanya 2-3 hari lah, tinggal pergi ambil aja beras kebanyakan. Gini, Singkaners, kalau boleh tadi kita briefing, Mr. Happy bilang jangan dipublish. Ada beberapa part pertanyaan kita bilang ini jangan dipublish karena Mr. Happy nggak pernah minta-minta untuk bikin program sumbang menyalur dana ya kan? Iya. Tapi orang yang pengen Mr. Happy menyalurkan dana. Iya begitu. Soalnya di Facebook pun juga nggak pernah bikin status besok aku menyalurkan dana ke sini, nggak pernah ya kan? Enggak. Malah waktu udah mulai aktif kan ada yang ngajak orang yang kenal di Facebook juga, tapi nggak tahu nggak sekarang kayaknya udah nggak berteman di Facebook deh. Yeah. Udah lama nggak lihat. Udah di blok. Aku sih nggak blok dia. Apa dia blok saya pun bingung. Dia bilang ayo kita itu yuk bikin ini aja katanya kayak yayasan sosial kita gini. Saya bilang maaf bukannya saya nggak mau ya, tapi saya nggak ke situ. Tiap orang punya dong hati nurani beda-beda pasti. Kalau aku juga Kayaknya, nggak mau karena tanggung jawabnya besar. Dia pun tanya yang kayak gini biasanya kayak gini transfer, habis transfer ini transfer apa lagi, dia ngomong gitu. Saya bilang nggak semua kayak gitu, kita mikirnya hanya menyalurkan, itu pun biasa mereka titip gitu, saya bilang sesuai waktu saya ya, maksudnya sambil grab sambil pagi. Dan orang pun ngerti juga. Orang pun ngerti juga. Berarti besok Cuma Facebook itu ditambah namanya Mr. Happy plus tulus gitu. plus tulus jangan juga, nanti orang kira plus tulus soalnya. Makanya yang tadi ditanyakan pernah nggak merasa bingung. Saya bingung, saya beberapa juga konsumen Grab ya. Ini duit ambil dulu ya, saya udah ngerti mikir baru mau kenal juga kan, dia nggak tahu dalam rumah saya pun nggak tahu. Dia ambil dulu sampai jutaan lumayan, kadang diantar buket HP itu nilainya lumayan lah, tapi ya kita dipercayakan tanggung jawab itu ya kita lakukan lah. Tapi kalau aku ngerasa kalau aku menjadi seorang Mr. Happy, aku sangat-sangat bersyukur karena banyak orang yang lebih percaya dengan kita daripada mikir jelek. Oh iya. Karena gini, nggak semua orang kayak mikir aku transfer Mr. Happy ya sekian misalnya 1 juta. Pasti orang mikir nggak sejuta kok Mr. Happy kasihkan, paling cuma 500 dia kocek. Nah gitu kan, masih mikir gitu. Tapi kalau dilihat berdasarkan cerita Mr. Happy, semua orang itu percaya 100% sama Mr. Happy. Iya, bahkan mereka pun nggak usah kirimkan fotonya, nggak usah kirim rinciannya. Tapi saya bersyukurnya kebanyakan yang udah mereka pesan, jadi kita harus ngantar itu lebih enak. Nggak uang. Nggak uang, iya betul. Sensitif masalahnya. Iya, makanya walaupun nggak usah dikirimkan, kita lebih enak kirim lah. Kan? Berarti lebih enak tuh barang ya. Iya, lebih enak barang. Beras itu lebih enak. Sembako. Udah disiapkan, kita hanya antar-antar, udah sesuai kemauan dia. Ada yang
lebih kebanyakan itu lebih ke pemulung. Lebih Mereka. ke pemulung. Mereka lebih tergerak hatinya itu ke pemulung karena mereka tahu kan kalau udah itu udah boleh bilang pekerjaan sementara tuh, kalau udah kita kerja sana mungkin udah nggak bisa diterima, umur pun udah lanjut. Ya. Mereka mau nggak mau mulung. Tenaga juga. Mereka itu mulung itu halal bagi Halal. halal, tapi itu tempatnya Ya. aromanya itulah. Apalagi orang yang udah tua gitu kan. Itu kadang Waktu juga malam. gitu ya. kadang yang siang-siang pun mau jemur-jemur. Kadang itulah yang bersyukurnya ada bilang, kok kamu grab hanya setengah hari, kita bukannya mau grab sampai sore. Iya. Kalau waktu itu nggak semuanya kita, kalau semuanya kita itu Iya. pasti ujung-ujungnya nggak jadi mata duitan, egois, jadi sakit. Ya. Bayangkan sampai sekarang kalau mau grab pun bisa, banyak orang malam malas keluar. Ya. Kita kalau malam biasa kalau nggak kegiatan, untuk anak lah sekjennya ya kumpul. Waktu keluarga. Kalau Nggak kayak mesti semuanya tentang duit ya. iya betul. Kalau mau kejar duit terus nggak habis-habisnya. Dan juga mungkin Uang kemungkinan dapat tapi kesehatan hancur. hancur pasti, otak pun hancur. Uang dapat tapi waktu sama keluarga hancur juga. Iya. Berarti Begitulah. seorang Mr. Happy orang yang hebat bisa memanajemen waktu. Kalau Belajar menurutku sih. ya, belajar. Belajar sih. Kayak gitu masih Dari belajar. beberapa pengalaman hidup yang sebelumnya. Ya. Iya pastinya ya kita di kadang kan sering tuh. Ya. Kadang ini kita ngomong apa adanya ya. Ya. Kadang kita siapa sayang mamanya, siapa sayang papanya. Ya. Aku nggak punya papa lagi. Ada beberapa ngomong gitu. Waktu Mr. Happy menjadi seorang badut nanya ke anak-anak. Iya, kadang kan pas acaranya tim Iya. lilin suapin kue ke orang tuanya, kita nanya siapa di sini sama mamanya. Tersentuh langsung. Ayo, pas itu kan udah mulai agak sepi, kita tanya. Ya begitulah. Yang dijawabnya ada bisa. Ya. Ini kita bukan ngurusin Betul. orang Cuman itu kita orang, cuma ngerasa iba dengan mereka. betul kayak gitulah kita mikir kasihan. Kasihan. Itulah ya kalau Bagaimana itu menjadi ibaratnya ngerasa kita yang di posisi mereka gitu. iya, kan. ada yang sampai minta WA itu, ada beberapa anak yang boleh bawa HP kan. Ya. WA dia ibaratkan aku udah kayak ayahnya. Oh iya, kadang- orang tua angkatnya. Dia kadang Om, dipanggil saya panggil Om, gini tanya Tapi gini. mereka dalam hati nggak ini dia- papaku loh, ini papiku loh gitu. Jadi yang ditanyakan itu dia butuh waktu. Berarti Mr. Happy punya chemistry untuk anak-anak Iya. seperti mereka. Iya. Aku lebih ke anak-anak sih. Makanya Pernah nggak tercetus ini kan udah dapat nomor HP Mr. Happy apa segala macam. Tentukan waktunya, kumpulkan mereka, ayo bikin ketemu bareng, family time bareng gitu. Yang Itu kan lebih bagus tuh kayaknya. Kan malah ada misalnya ada 5 orang anak yang Mm-mm. WA Mm-mm. kayak Om, Ko apa gitu. Yuk kita itu- kumpul itu belum. Yang saya sama istri saya mikirkan malah ke yang anak-anak pemulung. Nanti Ya. kalau ada waktu kita ke sana. Kumpul sama-sama. Jadi makan sama-sama. Lipat. Itu lebih enak kayaknya. makan sih belum mikir lah, paling bingkisan karena makan ya. Kita Susah masih juga. Kita juga pun masih mikir ya. karena itulah dia. Ya. Kita masih Ibaratnya, bangun walaupun- keluarga kecil Ya. dan juga rumah nyicil gitu. Tapi kalau untuk waktu sama Tapi ya, saya salut walaupun rumah kecil, rumah kecil, Mr. Happy masih bisa untuk berbagi kepada orang gitu. Masih Iya. mikirkan orang juga walaupun tidak berbagi dengan uang sendiri. iya betul. Mr. Happy masih mikirkan orang. Kayak tadi contohnya anak tuh, masih tersentuh gitu. Tapi berapa kali ya? Pernah Kali? nangis nggak sih? Pernah lah, Ngeliat kalau anak seperti itu. nangis lah Saya maksudnya. dari tadi nunggu nangis ini masalahnya. Ya, gitu. Sekarang sih agak susah, paling ehonya yang lari. Oh, iya. Ya, gitu ya. Mm-mm. Soalnya kalau ya jujur ya, kalau aku juga ngelihat anak-anak yang ibaratnya terlantar atau kadang ada di Singkawang ini kan malam-malam ikut sama ibunya di dalam gerobak. kayak Anak yang gitu. kecil satu itu yang cewek Iya, itu. Nah, itu juga kasihan tuh lihatnya gitu. Cuma itulah malam saya udah jarang keluar, tapi Iya. pernah Kita lihat. lihat itu kan. Ah. Terus bapaknya bawa gerobaknya ibunya dia tuh dalam gerobak sama anak yang cewek tuh. Lucu Iya. malah anaknya lucu gitu. Itulah Itu boleh kapan-kapan kita turun sama-sama tuh boleh tuh. malam-malam ya. Boleh. Ibaratnya kita nggak juga harus berbagi barang, tapi kita berbagi waktu dengan mereka itu udah oke. Itu ya betul. Pernah sih pakai kostum badut juga berbagi, pernah 2 kali malah.
Kalau Mr. Happy punya konten di sosial media, Nggak ada. berarti beberapa portofolio nggak pernah masukkan di sosial media, hanya foto saja ya? Oh, yang badut ya? Ya. Oh, pernah sih. Pernah di YouTube. Kan pernah masuk siaran TV. Oh pernah? Pernah. Kenapa Di nggak ngomong? Mana tadi tuh mananya? Di Michael Chandra luar biasa tuh. Oh itu masuk. Pernah. Ibaratnya branding personal ini, profil. Enggak, waktu masa-masa Covid kan kita menghibur dari rumah. Oh, Salah satu oke. saya di Kalimantan. Kan kami ada grup namanya ABI, Aku Badut Indonesia. Abi, aku Badut Indonesia, itu organisasi badut seluruh Indonesia. Iya, betul. Jadi Salah satu orang Singkawang yang gabung, Bung Alip, Mr. Alip yang gabung. Iya, Wah. itu ya itulah menghibur di lewatnya kayak gini lah. Ya virtual. Ditayangkan di TV. Nah ini kan sekarang udah enak nih bisa ketemu langsung. Mhm. Kemarin ngibur virtual enak gak sih? Nggak enak. Nggak ada chemistry-nya, nggak ada vibes-nya. Hampir sama sih. Hampir sama. Karena ketika langsung juga mereka juga sibuk main HP gitu ya. Itulah hampir sama kan. Ya juga sih kalau badut ya. Oke, ada pesan gak sih untuk anak-anak muda Singkawang ini? Anak-anak muda Singkawang ya. Ada. Apa tuh? Jadi semangat kerja itu pasti. Lihatlah masa depan Singkawang itu ada. Kita boleh lihat ya. Ini langsung terus terang ya. Kita lihat aja sekitar kayak zamannya dulu Sungai Wi. Sepi nggak? Sepi. Sekarang pagi macet. Ya, darat di sini yang jual kue ramai. Ya. Ramai kan. Coba yang bagi-bagi anak muda. Banyak kok. Sekarang kalau kita mau belajar, aku mau usaha apa kecil-kecilan. Bisa. Di rumah ada kulkas kan, itu nggak dicabut kulkasnya. Itu udah makan daya listrik udah pasti kan. Ya. Bikinlah es lilin atau es mambo kan, Iya. jual 2.000, 3.000 itu bisa sambilan. Iya kan? Modalnya berapa kecil? Kecil. Iya, kantong bikin TS Iya. atau apa. Itu Atau pasti coba ada. air. Coba. Itu listrik udah emang kalau kita nggak bikin es lilin emang udah nyala terus. Ya. Nah, pastilah bisa. Coba kreatif gitu kan. Pasti. Sebenarnya banyak peluang. Berarti untuk anak muda ataupun kaula muda Kota Singkawang teruslah bergerak dengan hal-hal yang baik. Iya, betul. Dan juga kita sesama manusia itu pasti ya udah pasti saling menghargai ya, udah pasti. Saya mau kasih tahu juga contoh sederhana lah. Ya. Istri saya kan baru-baru berapa bulan saya coba kita bikin lipat balon yuk. Balon itu emang berapa ribu aja, tapi sekali kita udah buat itu bisa punya nilai. Hanya buat kadang lucu, orang terhibur. Itu bayarnya dia mahal loh. Tapi sukarela. Ya. Walaupun kita ngomong gratis kan, kayak misalnya biasa hampir tiap malam minggu diundang ke restoran Mr. Crispy kan. Itu kan bos udah bayar, kita bilangnya gratis, ini gratis, tapi mereka terhibur, mereka kasih lagi. Ibarat awalnya saya mikir kok kayak ngamen enggak saya, tapi saya nggak minta sih, tapi dikasih. Kalau Kita udah bilang ini gratis karena Gratis. bos udah bayar Ya. kan. Mereka Lumayan kasih kayak 20, uang tips gitu ya. 20, 50. Mereka terhibur karena terhibur. Mereka terhibur. Jadi itulah pastilah ya, yang pastilah sehat rohani, sehat jasmani apapun agama kita ya. Itulah. Ibaratnya kalau kita udah dua-duanya kita ya lingkungan kita juga kita bagaimana kita Beradaptasi. betul. Pasti kita bisa lihat kok Singkawang itu benar-benar maju. Mudah-mudahan Singkawang makin maju dan Makin melahirkan maju. beberapa talenta yang bagus gitu. Iya, kalau bisa ayo dong jadi badut. Benar-benar hari ini kalau mau lihat inbox saya itu Sabtu tanggal 9 hari yang sama, jam 5 sore udah saya tolak karena saya udah di booking. Coba bayangkan. Kadang mereka harus ganti hari. Cuma kecuali ada kan kadang orang yang udah benar-benar katanya ganti hari nggak boleh. Itu ya. Oh iya Ada yang kayak gitu. Kalau mereka ndak mikir ganti hari, kita sih ndak bilang oh ganti hari sih, kita nggak ngomong gitu. Kadang kita nggak enak suruh ganti hari, taunya pas hari itu hujan, kita nggak enak, nggak nyaman. Selama ini saya nggak pernah. Ada dia yang ngomong ketika sendiri. mereka udah menentukan hari ya udah hari itu Dia bilang oh ya udah Sabtu Minggu kamu udah di booking ya, Jumat bisa nggak? Oh Jumat sementara kosong sih. Ya udah Jumat. Berarti gini, tidak menutup kemungkinan Mr. Alip atau Mr. Happy
menambah personil di dalam bidang profesi badut. Iya, malah kalau bisa 2-3 lagi lah. Jadi kalau untuk teman-teman Singaners kalau pengen menjadi badut silahkan hubungin Facebook Mr. Happy. Iya, Tapi pernah. harus belajar dengan sungguh-sungguh, Iya, sayang anak lah, ibaratnya sayang anak dan juga punya chemistry untuk anak-anak ya. iya. Jadi ibaratnya kita jangan minta anak-anak yang memahami kita. Ibaratnya, Iya. oh ini acara nih, saya MC-nya, saya badutnya, suka-suka saya nggak bisa. Mereka harus ngerti, saya nggak bisa. Nggak bisa. Kita Kita, yang mengerti kita media. yang memahami anak-anak, Iya. karena kita pernah jadi anak-anak kan. Ya. Dia nggak pernah jadi orang dewasa. Sebelum acara mulai atau udah mulai, kalau dia mau teriak-teriak, dia aktif ya. Dia terserah dia, namanya juga dunia anak-anak. Memang gitulah anak-anak, memang seperti itulah karakternya kan. Iya, walaupun kita jangan injak sepatu, oh nanti rusak kan, Nggak harganya bisa. 500-an sampai rusak jahit lagi, mana mah tahu dia merasa lucu injak terus. Nah itulah, sempat saya posting di Facebook di Singkawang Informasi udah lama, waktu saya baru-baru jadi badut, tahunya ramai juga ya. Saya Di Singkawang. di Singkawang nggak ada. Pas itu saya ketemu 2 orang ya suku Melayu juga, dia bilang aku sebelumnya pernah mau jadi badut, cuma saya nggak bisa lempar bola 3. Saya bilang kau belajar sih pasti bisa. Yang penting Ya, ada kemauan. saya pun kaku belajar Awalnya lah. kaku. Kaku Nah, ya itu belajar otodidak atau ada guru? Tapi gurunya dari sulap YouTube. langsung. Oh, YouTube. Gurunya YouTube lah. Tapi untuk trik sulap dulu ada organisasi sulap kan? Ada sih, ada Nah, untuk yang lempar bola itu di, YouTube. di YouTube. Kadang pas itu habis sudah mulai ada kenal badut yang di Jawa sana. Abi tadi ya? Kita tanya, kita tanya apa itu alat-alat beli di mana, kayak hidung badut gitu. Soalnya di Singkawang nggak ada yang jual. Nah, gini. Ini kan kemauan sendiri jadi badut. Iya. Nah, nanti kan keluarkan modal tuh beli baju apa semacam. Nggak marah istri. Istri nggak marah sih, cuma Nanti uang belanja berkurang apa enggak? enggak. Apapun keinginan. Selagi untuk menghibur anak-anak dia selalu dukung, karena dia emang ke anak-anak juga. Oh, sama juga. Sama lah, makanya jadi guru. Oh iya ya. Nah sekarang ikut lipat balon juga, senang dia. Malah dia ajak, nanti yuk kapan-kapan yuk kegiatan sosial kita mungkin ke Taman Giang Bersambut, kita lipatin Sama balon anak-anak gratis ya boleh, ke Taman Burung. Nah, kayak gitu. Oke. Pesan terakhir untuk Sinkaners yang lagi nonton live Instagram ataupun yang offline, apa nih pesan terakhirnya? Pesan terakhir, apapun yang kita lakukan, lakukanlah dengan segenap hati kita. Ya seperti untuk Tuhan lah, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia kadang kita kecewa. Jadi Grab pernah nggak dibayar? Pernah juga nggak dibayar. Karena namanya penumpangnya tepuk tangan, kita merasa mau tolong, nggak tolong salah. Pas lagi ada orderan kita sih bisa ngomong, lagi ada orderan. Kalau nggak ada, kalau kita bilang kalau nggak ada orderan kita bilang ada, kita bohong dong. Mau ngantar, pas turun dia nggak bayar, ya udah biarkan. Ya kalau kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan yang balas kebaikanmu ya. Bukannya Mr. Happy juga hebat, bukan. Belajarlah, selalu tetap belajar. Itulah, andalkan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Oke, jaga kesehatan. Udah, itu aja. Tahu panjang. Tepuk tangan tadi ya, ada yang tepuk tangan. Udah, tepuk tangannya. Oke, terima kasih Mr. Happy. Terima kasih Oke. banyak sudah mampir di Sinkanesia Podcast di program Cice. Terima kasih juga Sinkaners yang sudah nonton di live Instagram, dan terima kasih juga yang udah subscribe di YouTube dan like, dan juga jangan lupa share ke teman-teman bahwa Sinkanesia merupakan wadah untuk teman-teman untuk mengangkat personal branding kalian. Terima kasih. Bye bye. Bye bye.